Bab 2673, tinggal atau pergi. Mikael beraji mumpung di dalam hatinya bahwa Jerry yang mungkin sedang menguji dia, dan asalkan dia berperilaku patuh, Jerry yang pasti akan mengampuni nyawanya. Tetapi, sejak Mikael membunuh rekannya, Jerry yang memiliki niat membunuhnya. Mampu membungkuk dan meregang merupakan hal yang baik, tetapi demi keselamatan diri sendiri, seseorang tega berbuat kejam kepada teman-temannya. Inilah yang paling dibenci Jerry Yang. Jika itu Jerry Yang, dia pasti akan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi orang-orang di sekitarnya, dan tidak mungkin dia akan membunuh teman-temannya. Jerry yang secara alami dapat melihat bahwa Mikael terlalu cerdik. Dan dia begitu pintarnya sehingga Jerry Yang pun merasa takut. Sekarang budidayanya belum berkembang. Jika dia terlibat dengan orang-orang kuat di dunia seni bela diri kuno di masa depan, orang ini pasti akan menjadi ancaman besar baginya dan orang-orang di sekitarnya. Jerry yang tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Jerry yang mengabaikan Mikael, dan terus mengamati sekelompok orang kuat elit. Sekelompok orang kuat elit sedikit kebingungan pada saat ini. Mereka juga tahu bahwa Mikael dan yang lainnya telah mengikuti Jerry Yang, dan mereka tidak tahu apakah mereka harus mengambil tindakan atau tidak. Melihat sekelompok orang kuat elit kebingungan, Jerry yang sedikit mengernyit. Pada saat ini, beberapa orang kuat saling berbisik, lalu mereka tiba-tiba berbalik dan lari. Orang itu berpikir ada jarak antara dia dan Jerry Yang. Meskipun Jerry yang sangat kuat, dengan jarak yang begitu jauh, mereka seharusnya punya cukup waktu untuk melarikan diri. Tatapan mata Jerry yang tiba-tiba berubah dingin, dan tanpa berkata apa-apa, dia mengangkat tangannya dan melambaikan aliran energi spiritual. Petir spiritual menyambar dan langsung menyambar punggung beberapa orang kuat yang tengah melarikan diri. Bang! Dengan suara ledakan keras, tubuh beberapa orang kuat yang melarikan diri meledak menjadi kabut berdarah pada saat yang sama. Meskipun orang-orang kuat yang hadir memiliki darah di tangan mereka dan telah menyaksikan banyak adegan berdarah, mereka tetap tidak dapat menahan gemetar ketika melihat pemandangan di hadapan mereka. Aku mengakui bahwa kamu sangat kuat, dan aku mengagumimu dari lubuk hatiku. Jika kamu ingin membunuhku, lakukan saja. Aku tidak akan pernah mengatakan sepatah kata pun. Tidaklah tidak adil bagiku untuk mati di tangan orang kuat sepertimu. Tidak ada dendam di antara kita. Kita di sini hanya untuk menjalankan misi kita. Sekarang setelah sang pengendali mati, tidak ada gunanya bagi kita untuk terus bertarung. Terlebih lagi, bertarung denganmu sama saja dengan mencari masalah. Beri aku kematian yang cepat. Salah satu pria kekar mengumpulkan keberaniannya, melangkah maju dan berkata kepada Jerry Yang. Segera setelah itu, orang-orang kuat lainnya juga melangkah maju, menatap Jerry Yang dengan mata tegas, menunggu Jerry Yang membunuh mereka semua. Orang-orang ini lebih baik mati daripada menyerah, yang juga mengejutkan Jerry Yang. Tetapi, kultivasi orang-orang ini tidak terlalu kuat dan mereka semua berada dalam kisaran yang dapat dikendalikan. Jerry Yang tidak bermaksud membunuh mereka. Lagi pula, seluruh tim telah menyerah, dan Jerry Yang bukanlah iblis pembunuh sejati, jadi tentu saja dia tidak akan membunuh mereka semua. Seketika, Jerry Yang melanjutkan perkataannya kepada orang-orang kuat itu, "Aku tidak menginginkan nyawa kalian, sekarang aku hanya memerintahkan kalian untuk membunuhnya, dan kemudian aku akan membiarkan yang ingin pergi untuk pergi, dan yang tidak ingin pergi bisa terus tinggal di Ameriso, tetapi kalian harus mematuhi perintah Kyushu di masa depan. Jika kalian berani memiliki niat buruk terhadap Kyushu, maka akhir kalian pasti akan menyedihkan." Mendengar kata-kata Jerry Yang, sekelompok orang kuat merasa luar biasa. Tetapi, sekarang mereka tidak punya pilihan lain dan segera menyerbu ke arah Mikael. Mikael yang sudah terluka parah, segera dibunuh oleh sekelompok orang kuat itu. Mikael tidak pernah menyangka ia akan mati seperti ini hingga ajal menjemputnya. Setelah itu, Jerry Yang berkata kepada sekelompok orang kuat, "Sekarang, mereka yang ingin tinggal bisa tinggal, dan mereka yang ingin pergi bisa pergi." Bab 2674, berlutut tiba-tiba. Mendengar kata-kata Jerry Yang, orang-orang kuat di tim elit ini semuanya tidak percaya. Jerry Yang pernah mengatakan hal ini sebelumnya, tetapi mereka hanya mengira Jerry Yang sedang membodohi mereka, tetapi sekarang tampaknya dia benar-benar membiarkan mereka pergi. Selama bertahun-tahun, banyak orang di tim ini yang ingin berhenti. Lagi pula,
mereka semua memiliki keluarga masing-masing dan sudah lama tidak kembali mengunjungi keluarga mereka. Tim lain biasanya bisa pulang, tetapi para pengendali Ameriso, agar dapat terus meningkatkan kultivasinya dan melindungi diri sendiri, harus berlatih sepanjang hari. Akan tetapi, setelah bertahun-tahun, budidayanya tidak banyak mengalami kemajuan. Sebaliknya, mereka tidak dapat pergi, seperti boneka yang dilatih oleh pengendalinya. Meskipun banyak orang tidak puas, mereka tidak berani menunjukkannya. Lagi pula, mereka semua tahu betapa kejamnya orang-orang yang memegang kendali atas kekuatan besar. Kalau ada yang berani melawan perintah dan pergi, hukumannya sangat berat, tidak semudah dibunuh. Setelah bertahun-tahun, mereka hampir terbiasa dengan hal itu. Sekarang, orang yang setuju untuk membiarkan mereka pergi ternyata adalah saingan terbesar Ameriso, seorang pemuda dari Kyushu. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka impikan. Untuk sesaat, mereka merasa sedikit tidak nyaman. Jerry yang melihat orang-orang kuat itu menatapnya dengan aneh, dan tidak seorang pun segera pergi, yang membuat Jerry yang merasa sangat terkejut. Seketika, Jerry yang mengerutkan kening dan berkata, "Oh, kalian semua tidak ingin pergi. Jika kalian memilih untuk tinggal, maka kalian harus mengikuti pengaturan Kyushu di masa mendatang." Pria kekar di depan masih tidak percaya kalau itu benarlah tidak percaya bahwa pemuda yang telah membunuh orang-orang seperti orang gila dan menggunakan cara-cara yang brutal dan mengerikan ini akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Meskipun dia takut pada Jerry Yang, dia tetap berkata, apakah kamu yakin benar-benar ingin melepaskan kami? Kamu tidak akan membunuh kami. Jika kamu ingin membunuh kami, kamu bisa lebih langsung. Tidak perlu menyiksa kami seperti ini. Jerry yang menghela nafas dan bertanya kepada orang kuat itu, mengapa aku harus membunuhmu? Perkataan Jerry yang membuat sekelompok orang kuat tercengang, dan tanpa sadar mereka menggelengkan kepala. Setelah beberapa saat, beberapa orang kuat yang rindu kampung halaman mencoba mundur dengan hati-hati. Lagi pula, tinggal di sini kemungkinan besar berarti kematian, jadi sebaiknya mereka mencobanya. Sampai orang-orang itu meninggalkan ruang pertemuan dengan ketakutan dan akhirnya meninggalkan gedung putih yang indah itu dan berjalan di jalan pulang, tidak ada seorang pun yang mengejar mereka untuk membunuh mereka. Baru pada saat inilah orang-orang ini menyadari bahwa apa yang dikatakan Jerry yang memang benar. Tiba-tiba, orang-orang kuat itu sangat mengagumi Jerry Yang. Orang-orang kuat yang tersisa di ruang konferensi melihat Jerry yang masih berdiri di depan mereka tanpa melakukan gerakan apapun dan tidak mengirim siapapun untuk mengejar orang-orang kuat yang pergi. Mereka langsung percaya apa yang dikatakan Jerry Yang. Tak lama kemudian, sekelompok orang kuat lainnya memilih pulang, tetapi mereka begitu terkejut dan mengagumi Jerry yang sehingga tidak dapat menahan diri untuk mempertimbangkan apakah mereka harus kembali lagi setelah pulang ke rumah. Lagi pula, bisa mengikuti sosok yang manusiawi seperti itu juga merupakan pilihan yang baik. Di ruang konferensi, hanya tersisa beberapa pria kuat tunawisma. Mereka tidak punya tujuan lain kalau pergi dari sini, dan mereka sudah terbiasa dengan kehidupan tiba-tiba, mereka begitu tersentuh oleh tindakan Jerry yang sehingga mata mereka memerah. Pada saat ini, lelaki kekar yang memimpin tiba-tiba berlutut di depan Jerry Yang. Bersambung.